Nah, Masnya udah terbiasa ngomongnya tarik goyang, tarik goyang. Ush. Kerupuknya rusak, banyak yang remuk. Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan kerupuk usek, saya mendatangi salah satu rumah produksi milik Siti Arti di Dukuh Kedung Miri, Desa Kasepuhan, Kecamatan Batang. Di tempat ini, aktivitas produksi dilakukan sejak pagi hari. Ini dilakukan agar proses penjemuran dilakukan sejak pagi, sehingga memiliki kesempatan menjemur lebih lama. Nah, ini pagi-pagi seperti biasa, pas kumandang azan subuh saya sudah mendatangi salah satu tempat pembuatan kerupuk usek di Kabupaten Batang. Nah, ini. Sebelum memulai membuat kerupuk usek, terlebih dahulu saya akan mengajak Anda melihat bahan baku pembuatan kerupuk usek. Kerupuk usek terbuat dari bahan tepung tapioka. Tepung tapioka terbuat dari singkong atau ubi kayu yang telah diolah menjadi tepung aci atau tepung kanji. Jumlahnya yang diolah? Yang diolah 6 sak. Oh, 6 sak, 3 kintal. 3 kintal. Oh, itu berapa orang yang ngerjain? Yang ngerjain berarti yang bikin kerupuk ini 4. Yang bikin mie 9. Langkah awal membuat kerupuk usek adalah membuat adonan. Proses membuat adonan cukup sederhana, dilakukan secara manual seperti ini. Tepung kemudian dicampur dengan air yang sudah dicampur dengan garam secukupnya. Ini tepungnya dikasih apa dulu, Pak? Garam? Enggak, garamnya langsung air. Ke air. Oh, garamnya langsung dicampur ke air. Ntar disiramnya ke situ. Oh, terus ini, kalau yang ini? Ini yang udah kecampur sama Air. air garam. Oh, sama air garam. Nah, ini. Untuk komposisi garam, untuk 1 kuintal tepung tapioka dibutuhkan 3 kg garam. Fungsinya, selain untuk memberikan rasa asin, yang terpenting dalam pemberian garam adalah sebagai bahan agar adonan mengembang. Proses pemberian air juga secukupnya, kurang lebih agar adonan empuk seperti ini. Nih, masih seperti ini, masih manual. Ini udah belum, Pak? Udah ini. Oh, udah jadi. Tinggal digulung dan masukin ke untuk Oh, iya. Prosesnya sangat sangat sederhana, dari tepung diolah seperti ini manual pakai pakai tangan. Kalau udah jadi seperti ini udah tinggal masukin ke ini, kelendong. ke apa namanya? Ke kelendong. Kelendong. Selanjutnya, ini proses yang sangat rumit, yaitu proses mencetak kerupuk usek. Sekilas melihat pekerja yang sudah terbiasa terlihat mudah. Namun, untuk mengerjakan membuat kerupuk usek sangat sulit karena benar-benar membutuhkan keterampilan yang harus dilatih, membutuhkan waktu yang lama. Ini itu yang butuh kemampuan, butuh skill. Saya masih belum yakin bisa. Mau memperhatikan dulu ini caranya ya. Cara nyetak kerupuknya. Nah, Jangan cuma ditarik kayak gini, Bos. iya. Digoyang. Nah, Tarik, goyang. nah, Masnya udah terbiasa ngomongnya tarik goyang, tarik goyang. Tarik, goyang gitu. Setelah memperhatikan tarik, goyang, saya penasaran ingin mencoba mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari. Bagi mereka yang sudah menguasai dan terlatih, cukup memberi arahan tarik, goyang, tarik, goyang. Tapi prakteknya memang sangat sulit. Sama sekali tidak berbentuk, ya. Nih udah kesalahan 2 ini, saya coba sendiri ya. Kalau yang bentuk kan kayak gini. Ah, ini. Ya, ini bentuk. Pak, jenengan dulu belajar untuk ini berapa lama? Lama sih, ada 2 tahunan lebih kurang. Setelah mencoba berulang kali dan tetap saja gagal, meski dibantu untuk proses pembuatannya, hasilnya tetap dinyatakan tidak sempurna
dan tidak lolos kualitas kontrol. Ini hasil karya bapaknya, ya. Ini hasil karya saya, ini yang dibantu bapaknya. Ini gimana Bu, lulus apa enggak Bu? Enggak. Ini enggak lulus, ini bentuknya sudah sama sekali enggak ada bentuknya. Kalau ini rapi. Selain kerupuk usek yang dicetak, ada kerupuk usek yang bentuknya seperti kerupuk mie. Untuk membuat adonan kerupuk usek mie, bahannya sama, akan tetapi ditambahkan pewarna kuning seperti ini. Setelah selesai dibuat adonan, tahap selanjutnya tinggal dipres menggunakan alat seperti ini. Nah ini saya coba, ini satunya isinya berapa? Oh dua-dua ya. Isinya dua-dua seperti ini. Nah nih bentuknya seperti ini. Kayaknya saya itu kalau diadu sama ibunya, saya satu, ibunya udah dapat dua. Dan bentuknya juga belum tentu benar saya. Selanjutnya, tinggal proses mengukus. Seluruh kerupuk usek, baik yang dibuat menggunakan cetakan maupun yang dibuat secara manual. Proses mengukus ini dilakukan membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Sekali masak berapa banyak Pak? Sekitar 40 kilo Sekali masak 40 kilo? Satu tumpuk gini ya? semua. Untuk memasak juga masih menggunakan tungku tradisional. Sedangkan bahan bakarnya dari serbuk kayu seperti ini. Setelah dimasak menunggu waktu 30 menit. Kerupuk mie baik yang dicetak menggunakan alat maupun yang manual ini sudah matang. Selanjutnya tinggal diangkat dan proses pendinginan sebelum nantinya dijemur. Secara bertahap, kerupuk usek yang telah dikukus dan sudah didinginkan langsung dijemur. Untuk mempermudah proses penjemuran, dari awal proses mencetak sudah dilakukan di tempat yang terbuat dari bambu seperti ini. Selain untuk mempermudah proses pengukusan, juga untuk mempermudah proses penjemuran seperti ini. Jam kering. Nah, dari pagi bikin produksi, terus dijemur seperti ini, butuh waktu 5 jam kalau panas. Jika cuaca baik, dalam waktu sehari bisa jadi kerupuk usek siap digoreng. Namun, jika kondisi cuaca sedang tidak baik-baik saja atau hujan, proses penjemuran bisa membutuhkan waktu sampai 2 hari, bahkan 3 hari. Setelah proses menjemur selesai dan dipastikan sudah kering, tahap selanjutnya tinggal proses menggoreng. Berbeda dengan orang menggoreng pada umumnya, untuk menggoreng kerupuk usek menggunakan pasir. Sementara untuk bahan bakarnya menggunakan tungku seperti ini. Proses menggoreng biasanya dilakukan pada siang hari dimulai sekitar jam 1 siang. Sebelum proses menggoreng dilakukan, selain menyiapkan kerupuk yang sudah benar-benar kering, yang harus dipersiapkan adalah tungku. Pasir yang digunakan untuk menggoreng kerupuk harus benar-benar panas maksimal. Ini kalau yang goreng saya harus belajar dulu ya, memperhatikan caranya, waktunya. Feelingnya, Kenapa? feelingnya juga. Feelingnya ya, feelingnya karena ini ndak ada ukuran sudah matangnya seberapa gitu. Kalau pakai kira-kira waktu bisa ndak Mas? Kalau pakai waktu yo berarti kurang lebih 3 menit. 3 menit ya? Setelah memperhatikan, selanjutnya saya harus mencoba menggoreng kerupuk dengan menggunakan pasir. Pasir yang digunakan untuk menggoreng kerupuk usek ini adalah pasir pantai yang lembut. Pasir yang digunakan untuk menggoreng bisa digunakan berkali-kali. Kerupuknya rusak, banyak yang remuk karena kurang berpengalaman. Cukup. Kerupuk usek yang sudah digoreng selanjutnya harus melalui 2 kali penyaringan dengan menggunakan keranjang. Tujuannya untuk membersihkan kerupuk dari pasir. Selain itu, untuk menunggu agar uap panasnya berkurang sebelum dimasukkan dalam wadah karung besar untuk disimpan sebelum nantinya dikemas. Proses pembuatan kerupuk usek tidak dilakukan satu tempat produksi. Biasanya, rumah produksi membuat kerupuk usek sampai tahap penjemuran kering. Selanjutnya, untuk proses penggorengan menggunakan pasir dilakukan oleh pihak lain, khusus usaha penggorengan dan pengemasan.
Ini satu plastik itu beratnya berapa, 25 kilo ya, tapi karena ini kerupuk, kalau kita terlalu menekan hancur, nanti rusak. Nah, ini udah banyak sini kerupuk, semua kerupuk stoknya itu sampai sana nanti. Kerupuk usek tidak hanya banyak dijumpai di Kabupaten Batang. Pasarnya di sepanjang Pantura, di antaranya di Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, sampai ke Kabupaten Pemalang. Di Kabupaten Pekalongan, kerupuk usek merupakan campuran utama untuk membuat olahan makanan pindang tetel. Kalau pindang tetel itu harus dikasih ini Harus ya, kerupuk ini pasangannya ini ya. Oh, Pakai tauge? iya. Oke. Ini daging asli, Oh iya, bukan ekspor. iya. Pindang tetel merupakan makanan khas Kabupaten Pekalongan yang hampir mirip seperti rawon. Kerupuk usek yang diremuk, kemudian diberi daging sapi, selanjutnya disiram kuah kaldu. Wah, rasanya enak tenan. Ya, Tapi kerupuknya nggak sampai ketinggalan. ya kerupuknya. Yang khas itu di situ. Betul. Ini kan kalau dikasih kerupuk, dikasih kuah kan krenyes seger gitu. Ini kerupuknya nih. Harga kerupuk usek yang belum digoreng per kilogramnya mencapai Rp35.000. Sementara untuk harga kerupuk usek yang sudah digoreng dengan menggunakan pasir, untuk satu bungkus kerupuk usek seharga antara Rp5 sampai Rp6.000. Nah, ini kalau kerupuk ini mungkin hanya bisa dijumpai di daerah Batang, Pekalongan, Pemalang, Pantura ya. Karena selain untuk makanan khas seperti ini, pindang tetel ini juga bisa untuk lotek. Nah, lotek, cuma kan siang-siang biasanya ya kalau lotek. Ini kerupuknya enak, pas banget. Robi Sofwan Amin, Probo Gusartoyo, Batang, Jawa Tengah.